Udah jualan online lama, tapi jualan kalian masih segitu-segitu aja. Nah, gue yakin nih, kalau ini yang lagi lo alamin, artinya lo tuh lagi gagal total buat dapetin yang namanya 5 sumber traffic, apa 5 pintu, apa lo sumber rezeki lo ketutup buat di e-commerce. Gitu ya. Nah, kenapa ini bisa kejadian dan gimana cara bukanya gue bakal bahas, tapi sebelumnya buat kalian yang baru nonton, jangan lupa lo buat klik subscribe dan aktifin loncengnya. Gini, sering banget gue ketemu banyak seller yang bilang, aduh kenapa ya jualannya kok beda ya sama zaman dulu. Zaman dulu nih gue cuma ngupload doang, toto rame. Terus kayak gue tuh lagi nggak fokus apa, gue ketinggalan zaman banget dan toto hilang gitu semuanya gitu. Terus kayak dulu order gue ratusan, sekarang susah. Atau kenapa ya kok gue lihat orang lain enak diem di rumah doang dapat order banyak, tapi gue nggak pernah. Ayo ngaku siapa nih yang lagi ngalamin kayak gitu. Nah kalau lu pernah rame apa tau jadi sepi, atau lu belum pernah rame, ya intinya gue tau lah kalian lagi susah di bawah gitu kan. Dan setiap pemula ngalamin. Nah di sini gue bakal bahas kenapa kalian kayak gitu dan gimana cara bukanya. Oke, pertama yang gue pengen kalian ngerti dulu adalah kalau lu ngalamin seperti itu artinya pintu ke toko kalian lagi ketutup. Wajar nggak order lu seret? Wajar dong. Ya ibarat gini aja deh, lu jualan offline, ya, lu punya toko lu tuh di jalan utama yang rame, yang ibaratnya kan tiap hari orang lewat, bener nggak? Makin banyak orang lewat, makin banyak orang tahu toko kalian, makin ada yang datang dan ada kemungkinan yang beli. Kan basicnya gitu doang ya, jualan tuh ya. Lu punya tempat, banyak yang lewat, banyak yang lihat, nanti yang lihat itu datang beli gitu kan. Nah, yang jadi masalah adalah gimana kalau ternyata di online itu caranya beda. Ketika lu buka toko online, orang nggak ada yang tahu. Lu buka Shopee, lu buka TikTok, lu buka Tokopedia, orang nggak ada yang tahu lu buka toko di mana. Gitu kan. Lu tuh perlu effort buat usaha ngasih tahu orang. Nah, yang jadi masalah adalah ketika lu baru buka, orang tahu nggak jalannya, dan online sama offline tuh beda banget gitu. Kayak offline ya, lu punya usaha offline, lu diemin aja. Asal lu ada papan nama deh. Sebego-begonya gue yakin bakal ada orang yang lihat, bakal ada orang yang datang. Makin lama orang makin tahu. Di sini kok ada ini ya. Tapi lu buka online itu beda, lu harus secepat mungkin bikin orang tahu. Karena kalau kan ya udah, lu ketinggalan, lu hilang, lost gitu. Ya. Nah, jadi ngerti ya basicnya kenapa? Nah, kalau kok order kalian sepi, artinya lu tuh 5 pintunya ketutup. Kalau misalnya orderan kalian ramai, artinya 5 pintunya kebuka. Nah, terus pintunya tuh ada apa aja sih gitu kan? Itu kan yang perlu kalian tahu. Yang pertama, nah ini gue bahas khusus untuk Tokopedia, Shop Tokopedia atau TikTok Shop sama Shopee. Yang pertama, karena 2 e-commerce terbesar adalah Shopee dan Tokopedia, kita bahas pintu terbesar dari Tokopedia dan Shopee, yaitu kolom search. Coba deh lu buka Shopee. Siapa yang begitu lu buka Shopee atau Tokped, itu langsung nyari ke search. Gue juga begitu. Kan nggak? Langsung kita cari. Lu gitu cari. Lu scrolling kan. Mana nih yang gue mau beli? Oke. Atau lu masukin keranjang dan lu nggak lupain. Bener ya? Kita ngelakuin seperti itu ya. Itu pintu pertama tuh. Sebenarnya ada lagi sih satu pintu lagi, yaitu bagian exposure paling depan di homepage. Tapi meskipun itu menarik ya, gue nggak bahas di sini gitu ya. Kenapa gue kagak bahas? Karena kayaknya itu mainannya konglomerat gedean. Mahal guys. Buat nongol di situ tuh udah konglok dah gitu ya. Kalau yang level biasa-biasa kayak kita yang masih mencari orderan sepi mah udah kagak usah dibahas ya. Nah, fitur search itu disebutnya ya, fitur search itu salah satu pintu masuk utama. Kalau di Shop Tokopedia atau TikTok juga itu karena namanya Shop Tab gitu ya. Tapi intinya adalah fitur lu ketika lihat e-commerce-nya ya, lu lihat apa nih? Lu mau cari kolom, apa lu mau nongol yang di depan yang ditampilin. Gitu ya. Yang di depan pasti trafficnya paling tinggi, karena ibarat kalau jualan di mall itu tuh lu jualan di pintu masuk. Rame dong. Tapi mahal nggak? Mahal. Iya makanya. Ya makanya agak sulit. Nah, untuk Shop Tab, yang penting itu apa sih? Yang penting itu adalah sebenarnya produk kalian muncul ketika orang cari. Jadi ngomonginnya adalah keyword. Keywordnya makin bagus, makin oke. Keywordnya makin kalian masukin, tapi kalian muncul sih. Atau gini, ada 2 macam sih yang gue lihat masalahnya ya. Satu, lu ketika dicari muncul aja kagak. Kalau lu ngalamin kayak gitu, mati lu. Kalau mau ngetes toko lu kebuka apa enggak, coba lu buka Shopee sekarang. Ya, atau lu buka Tokopedia sekarang. Tapi lu jangan live dulu. Nanti udah beres ya lu praktekin ya. Terus coba. Kalian lihat deh, selalu jual apa? Jual tumbler. Contohnya gue lagi ada tumbler.
jual tumbler, lu muncul apa kagak gitu ya? Atau lu jual baju, lu cari baju apa parfum muncul nggak? Kalau muncul aja nggak, ya udah, ngerti kan lo kenapa lu kagak rame? Ini paling besar loh. Ya. Nah, atau lu kagak ada di homepage udah pasti nggak ada. Itu mahal yang gue bilang. Bener nggak? Shopee, Tokopedia nyawanya di situ. TikTok lumayan lah. Shop Tokopedia tuh ada lah di situ shop, tapi dibilangin gede banget belum terlalu. Ya. Nah, nyawa kedua. Ya. Karena tadi gue udah pro ke e-commerce basic, Tokopedia dan Tokopedia, sekarang kita bakal masuk ke e-commerce yang baru, social commerce alias Shop Tokopedia, aka TikTok Shop. Yang kedua adalah nyawanya dari konten. Jadi kalau yang tadi nih, gue ngomongin search itu di Shopee, Tokopedia itu di 80% di situ. Kalau TikTok kebalikan. Tapi dia agak balance sih, nggak 80% banget. Konten itu mungkin bisa punya pintu masuk 40-50% tertingginya dari bikin konten. Yang namanya juga sosmed, ya pasti kan harus kontennya dong. Konten apa? Bukan konten biasa. Konten keranjang kuning. Yang lo bisa klik, lo bisa order. Gitu ya. Nah, yang jadi problem adalah kalau kalian pengen jualan di sini, coba lu lihat dulu akun TikTok lu kek, ya. Di Shopee juga ada kan? Shopee juga ada tuh, Shopee videonya kek, gitu kan. Kalian lihat, kalian post berapa? Terus berapa view-nya? Oh ya, sekarang sampai YouTube juga. Jadi yang bisa keranjang, YouTube, TikTok, Shopee. Lu buka, lu lihat akun kalian, berapa banyak video yang bisa dapat penayangan viewers lebih dari 100.000. Kalau dikit, ya wajar konten lo jelek gitu kan. Konten lo, penjualan lo. Tapi kalau view-nya begitu di post pakai keranjang kuning 1, 10, mentok di 200, ya udah deh. Harus diapain? Benahin konten lo. Nyawanya di sini adalah bener-bener kalian bisa bikin berbagai angle yang menarik, bikin konten yang menarik, bikin CTR yang bagus, terus lo post. Gitu ya. Yang ketiga, untuk TikTok, Shopee, Tokopedia sekarang lagi cukup menggalakin, itu ada lagi yang namanya live streaming. Ini di TikTok ini durasi jumlah mungkin nggak sebanyak konten, tapi omsetnya imbang. Karena TikTok punya live besar gitu yang disebutnya live mega showcase yang sekali omset itu bisa miliaran, ngasilin penjualannya gede-gedean. Nah, ini juga sama gitu ya. Coba deh kalian cek dulu, lu sering nge-live apa kagak? Apa jangan-jangan lu kagak pernah nge-live? Atau gini, gua tahu kalian udah nge-live, tapi penontonnya nggak jauh dari 0, 1, 0, 1, 0, 1. Sedih banget gitu ya. Jadi kayak, aduh kalau gitu gua ngapain nge-live? Apa harus bikin dekorasi? Apa gua harus bikin studio? Apa harus bikin ini, bikin itu? Dan, wah udah bikin gini gitu, jelek lagi kan. Kesel kan kalau kayak gitu kan. Bener nggak? Nah, makanya ini juga ada yang matriks pentingnya. Kalau tadi gua ngomong di konten, ngomonginnya view, bener nggak? View dan tingkat per kliknya. Kalau di live ada yang namanya GPM atau GMV atau omset per 1000 view. Ketika GPM kalian rendah, live kalian nggak mungkin gacor. Lu iklannya juga malah boncos. Justru GPM kalian harus tinggi, barulah live kalian bisa gacor. Jadi ini adalah pintu ketiga. Gitu ya. Pintu ketiganya ini oke apa enggak nih? Tingkat efektivitas lu oke apa enggak, bagus apa enggak. Gitu ya. Nah, yang berikutnya itu adalah iklan. Nah, iklan tuh gimana? Kalau itu macam-macam. Di Shopee ada namanya iklanku. Di Tokopedia itu namanya Top Ads. Kalau di TikTok ya TikTok Ads ya namanya. Nah, di sini ini sebenarnya iklan itu kan sesuatu yang lu bayar buat dapetin traffic besar, lu bisa ukur. Banyak orang suka ngerasa kayak, aduh gua takut nih kalau ngiklan, nanti takut rugi, takut boncos, takut gini, takut gitu. Padahal menurut gua belum tentu juga. Gitu. Iklan itu nggak harus kayak gitu. Iklan itu bukan gimana ya. Lu sesuatu yang lu beli dan lu bisa ukur. Artinya kalian bisa bikin itu jadi untung atau rugi gimana kalian. Tinggal kalian ngerti apa enggak. Karena gini, setiap platform cara iklannya beda. Contoh sesimpel tadi gue bahas ya, Tokopedia, Shopee, TikTok. Tokopedia itu iklannya disebut, dia punya 2 jenis iklan. Ada yang namanya PPC sama PPI, pay per click dan pay per impression. Shopee dia cuma pakai PPC, pay per click. TikTok dia ada pakai PPC, ada pakai PPI. Jadi ada kombinasi dua-duanya gitu. Dan cara strategi mainnya jelas bener-bener beda. Contoh, untuk pay per click, kita pengennya dikliknya jangan terlalu banyak, tapi yang ngeklik adalah orang-orang yang niat. Cara menangnya tuh kayak gitu. Kalau PPI, karena lu bayar setiap kali iklan lu nongol, yang lu pengen cuma satu. Begitu gua bayar iklan, kliklah sebanyak mungkin. Karena makin banyak klik, ada kemungkinan dibeli makin tinggi.
gitu ya. Dan yang terakhir adalah affiliate. Nah, ini juga ada di Tokopedia, ada di TikTok, ada di Shopee, ada gitu. Cuman bedanya apa? Beda, kalau gue perhatiin sih beda karakter affiliate-nya. Kalau di TikTok itu karakter afiliatornya mereka punya personal branding yang kuat. Jadinya ketika kalian bisa ngajak afiliator yang cukup besar, itu kemungkinan dibelinya tinggi. Karena mereka punya kepercayaan tinggi. Nah, beda sama Shopee. Personal brandingnya nggak banyak yang kuat nih. Masih banyak yang masih lemah. Jadi mereka justru malah tergantung sama produk yang oke. Gitu loh. Bukan seperti yang tadi ini. Nah, tinggal gue mau tanya nih sama kalian. Itu kan tadi itu ada 5. Mana sih menurut kalian yang paling bagus? Gitu ya. Coba menurut pendapat kalian gimana? Nah, dari 5 itu, mana yang kita paling bagus buat kerjain? Kan nggak mungkin kita kerjain 5-5-nya sebagai pemula, bener nggak? Apalagi kalau lu bikin toko masih sendirian. Lu jalanin 5-5-nya, wah gue jamin. Lu tipesnya dapat, omsetnya kagak. Capeknya doang, karena semuanya bener-bener butuh perhatian banget. Ya sebenarnya tergantung dari karakter jenis produk kalian sendiri. Kalau menurut gue sih dari 5, lu fokusin satu dulu deh. Mana dulu yang paling gampang, mana dulu yang paling cepat. Gitu ya. Contoh, kalau gue ditanya, lu pilih yang mana? Gue bakal pilih iklan dulu di awal. Kenapa? Karena iklan itu cepat. Gue bayar hari ini, gue keluar duit, gue tahu hasilnya bakal jelek atau rugi. Kalau misalnya ini hasilnya jelek, ya udah, produknya mungkin gue ganti. Ganti terus sampai gue ketemu yang oke. Nanti baru gue kembangin yang lain. Itu gue. Tapi kan kalian beda. Bener nggak? Terus gimana cara nentuinnya? Ya sebenarnya memang setiap toko ada cara-caranya. Gitu. Dan buat kalian yang misalnya, aduh, gue pengen sih, tapi gue nggak ada waktu buat ngerjainnya. Dimana kita punya service yang namanya jasa kelola toko. Di mana di situ kita bakal analisa dari toko kalian dan kita bakal bilang kalau lu pakai cara ini kurang lebih bakal kayak gimana. Kalau lu pakai cara itu kurang lebih bakal kayak gimana. Kalau lu kayak gini kurang lebih kayak gimana. Cocok dan enggaknya seperti apa. Jadi kalian bisa putusin sendiri. Kalian bisa dapetin insight tentang mau jalannya gimana dan kita bakal bikin kalian sampai kemana. Gitu ya. Lebih gampang toh buat kalian buat kerjainnya. Oh iya. Buat kalian yang masih punya pertanyaan tentang ini, lu jangan ragu buat tulis di komen pertanyaan lu seperti apa. Jangan lupa buat like juga dan share video ini ke kenalan kalian yang memang lagi jualan di TikTok Shop tapi masih butuh bantuan.